Bab 420. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Kurururung. Gunung tidak dapat mengatasi ledakan yang dihasilkan oleh Transcendent Link dan runtuh. Rusia menunjukkan keterampilan mereka, ketika batu-batu itu tumpah, seperti hujan es. Transcendent Link adalah skill yang tidak ditargetkan. Jadi, itu bisa dihindari dengan kontrol. Sementara Linked Kill Wave, bisa dilawan dengan skill yang sesuai. Pepeng. Pepepepeong. Memang, kelas kemajuan ketiga berbeda. Player dengan kemajuan kedua tidak dapat mengatasi Transcendent Link dengan benar, sementara 4 kelas dengan kemajuan ketiga, menangani Linked Kill Wave. Mereka terkena tanah longsor, tapi mereka menggerakkan tubuh mereka dengan benar dan menghindari cedera fatal. Mereka berbeda dari kentang goreng kecil. Di antara mereka, Alexander peringkat ke-22 adalah seorang siswa militer. Dia fokus pada perisai kecil yang tergantung di kedua pergelangan tangan dan mengeraskannya. Itu sepenuhnya menetralkan serangan Linked Kill Wave. Dia bukan tanker, jadi itu mungkin keterampilan untuk menetralkan teknik. Memang, kamu monster. Alexander menjabat tangannya, seperti mati rasa. Jika itu hanya kekuatan skill saja, kamu lebih kuat dari Kraugel. Hanya. Bukankah total kemampuanmu di bawahku? Alexander juga berpartisipasi dalam kompetisi nasional tahun lalu. Dia melihat Grid mengalahkan Huren dan Bondre berturut-turut, memenangkan acara PvP. Pada saat itu, dia benar-benar terkejut. Dia menyadari jika dia tidak bisa mengalahkan monyet kuning ini dan harga dirinya terluka. Tapi, sekarang berbeda. Selama setahun terakhir, Alexander menjadi lebih kuat. Dia maju lebih cepat dari yang lain. Grid juga akan lebih kuat dari tahun lalu, tapi Alexander yakin, jika dia memiliki pertumbuhan yang lebih besar. Aku juga mengalami benua timur. Salah satu orang yang tahu tentang Kepulauan Behen. Di ruang bawah tanah instan terkenal ini, Alexander mencapai pulau ke-15 dan untungnya menemukan Fog Island. Dia membeli sejumlah besar eliksir dan pindah ke benua timur. Di sana, dia berhasil dalam kues yang tak terhitung jumlahnya, menerima semua jenis gelar dan kelas kedua. Statistikku saat ini sekitar 400 poin lebih tinggi dari player di tingkat yang sama. Dengan mengeraskan auraku, aku dapat mengerahkan kekuatan serangan dan pertahanan yang kuat pada saat yang sama. Bisakah monyet sepertimu menanganiku? Grid mendengarkan ceritanya dan tertawa. Alexander mengerutkan kening. Apa yang lucu? Dalam pengalamanku, orang yang suka bicara sepertimu, biasanya mati dalam satu serangan. Aku hanya ingin tahu, berapa banyak waktu yang diperlukan bagimu untuk mati. Itu adalah provokasi yang jelas. Grid memperhatikan amarah Alexander dan mengejeknya. Tapi, Alexander ternyata orang yang sangat keren. Hai monyet, aku tahu, jika kamu telah menjadi pemenang untuk sementara waktu. Tapi, ingatlah ini, petik 2. Dunia itu luas dan ada banyak orang. Ada lebih dari 2 miliar pengguna di Satisfy. Mengapa hanya beberapa ranker yang berpartisipasi dalam kompetisi nasional untuk mewakili negara mereka? Kamu kuat, tapi ada banyak orang lain di dunia yang tidak kamu ketahui. Ranker sejati di tingkat Kraugel, tidak muncul di kompetisi nasional. Mengapa? Mereka tidak ingin mengekspos kekuatan mereka kepada dunia. Mereka tidak menginginkan apapun yang cukup untuk mengambil risiko mengekspos diri mereka sendiri. Mereka adalah produk yang sempurna. Apa maksudmu? Ya, sederhananya, itu berarti, jika peringkat ranker bersaing dalam kompetisi nasional hanya kelas B. Mereka kekurangan banyak bagian, dan makhluk yang lemah dan menyedihkan yang membuat pilihan untuk mengekspos kekuatan mereka. Jangan begitu arogan, ketika kamu hanya bermain melawan mereka. Petik 2. Hoh. Itu adalah logika yang masuk akal. Grid punya alasan untuk berpartisipasi dalam kompetisi nasional. Pertama-tama, dia ingin dunia mengakui kemampuannya. Kedua, dia ingin mendapatkan adamantium dan mempromosikan Overgearet. Dia tidak akan repot-repot berpartisipasi dalam kompetisi nasional, jika dia tidak punya tujuan. Faktanya, Faker tidak berpartisipasi dalam kompetisi nasional selama 2 tahun berturut-turut. Grid memikirkannya dan sampai pada suatu kesimpulan. Lalu Alexander, bukankah kamu juga kelas B? Apakah kamu memberiku peringatan terlebih dahulu, sebelum aku menjatuhkanmu? Alexander mendengus. Tidak, aku kelas A. Alexander sudah cukup kuat. Dia tahu itu tidak ideal untuk bertarung di kompetisi nasional dan mengekspos kekuatannya. Namun demikian, dia berpartisipasi dalam kompetisi nasional hanya dengan satu alasan. Aku berpartisipasi dalam kompetisi ini untuk kemuliaan negaraku. Sekarang, rasakan kekuatan kelas A. Jadilah batu dasar kemuliaan Rusia. Petik 2 tanda seru petik 2. Mata Grid melebar. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Itu karena sesuatu yang setajam duri bangkit dari tanah di kakinya. Insight-nya yang tinggi dan kekuatan penutup mata Slatterer. Berarti, Grid dengan cepat mendeteksi kelainan tanah. Kemudian, dia bergerak dengan agility yang ia dapatkan di Kepulauan Behen, menghindari duri. Gerakan cepat lebih dari yang diantisipasi Alexander. Ya, ini adalah trinitas item, statistik, dan keterampilan. Alexander menghubungkan keterampilan sambil mengaguminya.
Itu tidak berguna. Aura Explosion. Petik 2. Pepepepeong. Aura duri yang naik dari tanah tempat Grid berdiri menjadi keras. Mereka meledak dan menyebabkan kerusakan pada Grid. Anda telah memberikan 680 damage pada target. Anda telah memberikan 599 damage pada target. Anda telah memberikan 605 damage pada target. Mata Alexander melebar karena terkejut. Apa? Mengapa damage-nya lebih rendah? Grid itu, apakah dia bergerak cepat dan menjauh dari radius ledakan? Alexander memperhatikan debu yang disebabkan oleh ledakan, dan terlambat menyadari. Tidak, dia tidak menghindarinya. Pertahanan Grid benar-benar luar biasa tinggi. Berlebih-lebihan. Petik 1. Pertama kali Grid muncul di depan dunia di masa lalu. Dia menyebut dirinya luar biasa, ketika menghadapi Nebrius, seorang servant Yatan. Itu adalah pertahanan yang membuat Alexander mengingat penampilan intens pertama Grid. Tapi, akhirnya akan pecah. Alexander bergerak maju. Jijiong. Pedang kembar menebas udara menuju Grid. Jika Grid tidak memiliki sihir fly, dia tidak akan bisa merespons dengan mudah. Sekarang, Grid terbiasa fly setelah hampir 2 tahun. Dia bisa bergerak dengan bebas di langit sebanyak yang ia bisa di tanah. Itu relatif mudah untuk memblokir pedang Alexander. Kuang. Apa? Saat ini, Grid dipersenjatai dengan Grid Sword. Itu masuk akal, jika attack speed-nya akan lambat. Tapi, attack speed Grid sangat cepat. Attack speed itu antara pedang satu tangan dan pedang panjang. Jadi, sulit untuk bertahan. Bahkan kekuatan penghancur. Alexander nyaris tidak bertahan dengan perisainya. Tapi, dia tidak tahan dengan Grid Sword itu. Dia jatuh ke tanah. Grid segera bergegas ke arahnya. Pakmas Swordsmanship. Di udara kosong, dia bergerak sambil menggunakan link. Lubang. Pipipipipit. Pedang cepat yang membuatnya sulit untuk percaya, itu berasal dari Grid Sword. Lusinan cahaya hitam muncul di sekitar tubuh Alexander. Grid percaya, jika puluhan serangan akan muncul dari tubuh Alexander. Itu adalah manuver untuk berurusan dengan Ling. Tapi, Alexander bukan orang biasa. Begitu Grid menggunakan Ling, dia mengembangkan aura tornado, menciptakan penghalang aura di sekitar tubuhnya dan membuatnya lebih sulit. Pada saat itu, Pepepepeong. Ling menghantam penghalang aura dan itu hancur. Pandangan Grid dan Alexander bertemu melalui ratusan fragmen aura yang tersebar. Alexander tertawa. Lebih keras dari sebelumnya. Aura Explosion. Wah. Kuk. Grid mengerang. Itu adalah ekspresi menyakitkan pertama yang ia buat, setelah pemrosesan target dimulai. Akan sulit untuk mengatasi damage yang disebabkan oleh ledakan serentak puluhan serpihan aura. Ini adalah kekuatan kelas A. Alexander mengambil keuntungan dari momentum untuk mengenai dada Grid dengan tangan kirinya, sambil mendorong pedang di tangan kanannya ke perut Grid. Itu bukan serangan yang lemah. Namun, item Grid jauh lebih baik. Overgear Glove telah mengurangi damage fisik sebesar 4%. Shiny Gauntlets telah mengurangi damage fisik sebesar 5%. Heavy Helm telah mengurangi damage fisik hingga 6%. Lantier Cloak telah mengurangi damage dari semua serangan menusuk dan memotong sebesar 20%. Triple Layers telah mengurangi damage fisik sebesar 4%. Triple Layers telah mengurangi kerusakan damage penikaman hingga 50%. Pedang musuh tersangkut di celah Triple Layers. Skill, pedang pemecah, digunakan. Daya tahan senjata target telah turun. Kuajijik. Apa? Alexander memucat. Daya tahan pedangnya berkurang drastis, hanya dari memotong dan menusuk Grid. Bahkan macet. Itu seperti berurusan dengan bos golem bernama. Grid memberitahunya. Jika kamu kelas A, maka, aku kelas S. Item sialan. Alexander melepas pedangnya dan menyerang Grid lagi. Itu adalah manifestasi dari keterampilan serangan terkuatnya, Exit Sword, yang memusatkan aura mengeras di ujung pedang. Exit Sword memiliki opsi untuk mengabaikan sejumlah defense musuh. Grid tidak menghindarinya. Sejujurnya, sulit untuk menghindarinya. Dia tidak repot-repot menyia-nyiakan kekuatan dan membiarkannya saja. Dia percaya pada Heavy Helm, Overgear Glove, Shiny Gauntlets, Triple Layers, dan Lantier Cloak, yang memiliki daya tahan tinggi terhadap serangan fisik. Tentu saja, barang-barangnya tentu saja membayar kembali kepercayaan Grid. Anda telah menderita 8.144 damage. Ini konyol. Keterampilan serangan terkuat Alexander hanya melakukan banyak kerusakan ini. Daya tahan pedangnya semakin berkurang. Grid menabrak Alexander yang menyedihkan itu. Alexander tidak bisa menghindarinya. Grid menggunakan skill saat dia menyambut serangan itu. Jadi, tidak ada waktu untuk menghindarinya. Linked Kill membunuh jantung Alexander, sebelum Alexander bisa memulihkan pedangnya. Puk. Alexander melakukan yang terbaik sampai akhir. Dia berhasil mempertahankan serangan pertama dari Linked Kill dengan perisai aura yang mengeras. Tapi, Linked Kill adalah keterampilan yang mencapai target, setidaknya 3 kali. Untungnya, kali ini 6 serangan. Alexander tidak bisa berurusan dengan kekuatan luar biasa yang diberikan oleh Grid Sword plus Failure, dan berubah menjadi abu-abu. Petik 2. Perwakilan Rusia tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak pernah membayangkan,
jika Alexander yang merupakan yang terkuat berikutnya setelah Kraugel, akan kalah melawan Grid. Terus terang, mereka berharap Alexander akan menghancurkan Grid. Tapi hasilnya sebaliknya. Lalu, Grid berkata kepada mereka, apakah aku masih seekor anjing? Perwakilan Rusia menggelengkan kepala mereka.